dan di mana kita masih belum tahu. Pernikahan ya kita apa yang kita pilih, apa yang kita rencanain ya kita jalanin aja gitu. Kita nggak ada yang pengen diumpet-umpetin atau apa, enggak. Pernikahannya kita belum tahu. Pernikahannya pengennya bukan mewahnya sih, tapi lebih ke ada artinya, lebih yang karena gini, saya sama Glenn itu orangnya nggak suka pesta. Kepikiran saya kalau nikah saya nggak mau pakai heels yang terlalu tinggi, kayaknya capek. Bersamaan dengan batas akhir wajib lapor Ariel di Bapas Bandung pada 21 September mendatang. Akhirnya setelah menjalani wajib lapornya sejak tahun 2012 silam terkait kasus asusila yang dilakukannya beberapa waktu lalu, kini Ariel akan segera menjadi manusia bebas seutuhnya terhitung mulai tanggal 22 September nanti. Lantas benarkah jika di detik-detik kebebasannya ini Ariel telah melakukan resolusi besar dengan cara merubah warna rambutnya? Mungkinkah dengan cara ini Ariel menganggap ini sebagai salah satu aksi buang sial? Sampai tanggal 21 September tahun 2014. Selama ini alhamdulillah ya tepat waktu sesuai dengan rencana semula, yaitu setiap bulan wajib lapor. Sekarang lagi proses kreatif, jadi banyak hal yang mesti dilaluin kan gitu. Penciptaan lirik, penciptaan ini segala macam. Jadi pengen ngerubah mood, jadi makanya rambutnya digini gitu. Mungkin buat sehari-hari putih. Kebebasan yang digenggam Ariel juga Sofia seakan membuka jalan bagi kisah asmara mereka. Tidak ada lagi beban juga ganjalan. Baik Sofia dan Ariel juga sudah dekat dengan anak mereka masing-masing yaitu Manuel dan Alea. Bahkan Nazrul Irfan, ayahanda Ariel, merasa beruntung jika Ariel akhirnya bisa mempersunting Sofia yang usianya jauh lebih tua dari anaknya. Lantas benarkah jika surat cerai yang telah digenggam Sofia menjadi kado terindah untuk Ariel yang pada 16 September kemarin genap berusia 33 tahun? Gimana pun juga ini perceraian gitu, dan perceraian kan tidak bukan sesuatu untuk dirayakan. Jadi ya udahlah, biar aja. Rencana ke depan ya lihat aja nanti. Untuk memulai hidup baru, punya pasangan baru. Lihat nanti aja, lihat. Tunggu aja deh undangannya. Belum, sampai saat ini belum. Ya sekedar ya bersahabat lah mereka gitu ya. Mungkin saling mengetahui pribadi masing-masing barangkali ya. Kan harus gitu ya nggak? Dari pribadi. Kalau kita diundang pasti datang lah. Pasti. Dengan senang hati. Saya happy kalau dia happy. Sangat mendukung dia. Kalau soal mereka mau nikah atau nggak nikah atau kapan atau apa ya nanya ke mereka lah. Masa aku yang ngatur? Pipik Dian Irawati kembali menelan kekecewaan. Pasalnya sidang yang beragendakan kasus pencurian dan pembakaran rumahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin lagi-lagi harus tertunda karena IV yang merupakan terdakwa dalam kasus tersebut belum juga didampingi kuasa hukumnya. Dan mengetahui hal itu, kuasa hukum Pipik pun langsung meninggalkan ruang sidang karena hakim menundanya hingga minggu depan. Lantas benarkah jika Pipik sudah tak sabar untuk bisa beraksi dalam sidang peristiwa kebakaran di rumahnya hingga bisa menggiring IV ke Hotel Prodeo dengan cepat? Nah, maka ditunda, tadi udah ditunjuk pos vakum, maka ditunda untuk sidang besok minggu depan. Nah, untuk acara langsung pemeriksaan saksi-saksi. Minggu depan memang sudah diagendakan untuk dijadwalkan beliau hadir, berikut juga dengan saksi-saksi, yaitu Mbak Pink yang bekerja di rumahnya Umi, dan juga di hari Rabunya kita akan kembali ke proses persidangan yang mana seperti tadi disampaikan oleh jaksa, prosesnya adalah pemeriksaan saksi dan Umi sudah menyampaikan bahwa pasti akan hadir. Pipik memang pantas memperoleh keadilan. Pasalnya pasca insiden kebakaran yang menghanguskan sebagian rumahnya itu, Pipik harus menerima kenyataan soal beban psikologis yang ditanggung anak-anaknya. Tidak hanya itu saja, Pipik pun mau tidak mau harus hidup nomaden lantaran belum mendapatkan penggantinya yang sudah terbakar. Lantas benarkah jika dampak yang dialami Pipik juga anak-anaknya pasca kebakaran membuat Pipik tak perlu memberi ampun pada si pelaku?
Di balik itu semua kan kita juga kesel gitu ya, masih kesel gitu ya. Setelah kebakaran tuh ternyata tidak cuman selesai gitu ya, panjang gitu sampai Umi pindah-pindah rumah gitu kan, sampai anak-anak juga jadi nggak nyaman kan, terus sampai dia pun ke sini juga takut. Aila Bilal kemarin ke sini tuh benar-benar yang takut nggak mau masuk. Proses hukum ini harus diawasi dan benar-benar dilihat prosesnya agar si pelaku itu dihukum seadil-adilnya atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Karena seperti saya sampaikan kemarin, pada saat terjadinya kebakaran, pencurian itu seolah-olah sudah direncanakan sama pelaku. Jadi Umi tetap memaafkan, tapi proses hukumnya minta seadil-adilnya oleh pengadilan dan kejaksaan, dituntutnya juga kalau misalnya memang sesuai dengan perbuatannya. Setelah jeda pariwara berikut, seperti apa kisah bahagia Chelsea, Olivia, dan Glenn pasca lamaran romantis di sebuah kapal mewah? Benarkah selain harus menjalani pembaptisan, Chelsea pun harus meminta izin sang kakak yang harus rela ia langkahi? Alasan Glenn Alinsky melamar Chelsea Olivia Wijaya di atas kapal sewaan tepat di hari ulang tahun Chelsea yang ke-22 ternyata memiliki makna khusus bagi Glenn. Glenn yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan momen terpenting dalam perjalanan kisah cintanya ini ingin menunjukkan pada sang kekasih juga calon mertuanya jika Glenn memiliki nyali untuk menyematkan cincin berlian di jari manis Chelsea serta mengajak gadis yang telah dipacarinya sejak 7 tahun lalu itu menjadi teman seumur hidupnya. Lantas benarkah jika Glenn sengaja mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah hanya untuk sebuah cincin berlian? Karena kemarin itu aku cari momen karena aku mau bikin surprise kan. Jadi kalau misalnya itu nggak ada momen kayak hari yang biasa, terus aku tiba-tiba ngajak dia ke sini ke situ kan kayak aneh kan, kayak dia pasti akan curiga gitu. Dan aku sebisa mungkin nggak bikin dia curiga, yaitu ya di hari-hari yang kayak hari ulang tahun dia, hari ulang tahun aku, hari tahun itu gitu. Jadi bisa gitu. Nggak kebayang bakal ada surprise yang lain di luar dari ulang tahun gitu. Jadi bener-bener nggak ngebayang, bener-bener aku nggak expectnya ke sana gitu. Glenn itu orangnya bener-bener kreatif banget untuk masalah surprisein orang gitu. Kalau mewah, ya mungkin karena kapal ya, kapalnya kan juga ya saya nggak bisa bohong, kapal itu memang bagus banget. Itu dalamnya juga keren banget. Awalnya ya emang kita dikasih tahu dia mau ngelamar Chelsea, kita sebagai keluarga dikasih tahu sebelumnya. Kita sebagai keluarga ya kita tetap secret gitu, tetap jaga rahasia sampai hari hanya gitu. Ya kalau berlian jadi itu emang berlian. Cincin itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu. Aku nggak mau dikasih cincin sama Glenn sebelumnya 7 tahun yang lalu tuh aku nggak mau gitu, kayak nggak mau, aku nggak pernah mau. Aku udah bilang sama dia, kamu jangan pernah kasih aku cincin ya. Maksudnya sebelum ya memang udah sungguh-sungguh mau ngelamar atau mau menikah itu beda hal. Sebagai lelaki, Glenn telah menunjukkan keseriusan dan tanggung jawabnya. Di balik penampilannya yang dingin, Glenn adalah sosok romantis. Jadi sangat wajar jika ia selalu memilih tempat unik sebagai tempat untuk mengabadikan hari bersejarahnya. Saat ia mengutarakan cintanya pada Chelsea yang kala itu masih berusia 14 tahun ketika berada dalam pesawat. Dan dalam acara lamaran kemarin, Glenn memilih air sebagai saksi bagi keberanian cintanya itu. Namun mengapa Glenn dan Chelsea justru bingung mencari tempat untuk hajatan pernikahan mereka nanti? Kita pakai yang mana ya? Kita konsepnya seperti apa ya? A, B, C ya. Masih banyak banget gitu. Kita masih nggak tahu gitu. Jadi kapan dan di mana kita masih belum tahu. Pernikahan ya kita apa yang kita pilih, apa yang kita rencanain ya kita jalanin aja gitu. Kita nggak ada yang pengen diumpet-umpetin atau apa, enggak. Pernikahannya kita belum tahu. Pernikahannya pengennya bukan mewahnya sih, tapi lebih ke ada artinya, lebih yang karena gini, saya sama Glenn itu orangnya nggak suka pesta. Kepikiran saya kalau nikah saya nggak mau pakai heels yang terlalu tinggi, kayaknya capek.
Sah-sah saja jika Glenn masih menyembunyikan kepastian hari bahagianya, karena menurut Glenn yang terpenting adalah kesiapan dan kemantapan mereka berdua menuju gerbang pernikahan. Lantas, benarkah jika Glenn dan Chelsea tengah dipusingkan dengan urusan pelangkah untuk kakak kandung mereka? Mereka sih sebenarnya apa ya? Saya rasa mereka orang yang sangat bijaksana juga ya. Mereka juga nggak egois gitu. Mereka juga tahu lah kalau aku sama Chelsea juga udah 7 tahun. Jadi mereka pun juga nggak ada isu dengan itu gitu. Nggak ada isu dengan ngelangkahin atau istilah-istilah apapun lah gitu. Perasaan sebagai kakak awalnya ya berasa ya rada berat, cuma setelah dipikir-pikir aku juga nggak boleh ego dengan perasaan. Ini kan suatu kebahagiaan Dede yang paling aku sayang, Dede aku satu-satunya. Jadi ya udah silahkan gitu. Adat dan budaya sebenarnya ada untuk kayak ya wejangan ya kalau orang Jawa bilang supaya akunya nggak berat jodoh atau apa. Cuman untuk sekarang sih belum kepikiran lah. Jadi 2 hari sebelum kita ngerayain ulang tahun Chelsea, aku sempat bilang sama dia, kalau misalnya kamu dilamar duluan atau kamu menikah duluan gimana? Nggak mungkin lah dia bilang, aku nggak mungkin ngelengkahin Cece gitu, nggak ngelengkahin aku gitu, karena Glenn juga punya kakak yang belum nikah kan, jadi nggak mungkin sama-sama ngelengkahin gitu. Oh oke, gitu. Jadi dia benar-benar nggak nyangka banget untuk dilamar sama Glenn.